Menopause itu kan inevitable ya. Jadi kayak kita semua perempuan nggak bisa memilih nggak menopause. Kita semua akan melalui masa itu gitu. Tapi bukan berarti terus kita pasrah sama kondisi itu. Karena menopause itu sebetulnya meningkatkan beberapa resiko kesehatan kita gitu loh, Rory. Jadi perempuan itu lebih rentan misalnya kena demensia setelah menopause, osteoporosis, kehilangan massa otot yang signifikan namanya sarkopenia, resiko diabetes, penyakit jantung itu juga jauh lebih tinggi daripada laki-laki setelah dia menopause. Dengan latihan beban, sebenarnya manfaat utama buat cewek itu apa, Mbak? Kalau kamu nggak mau gampang gemuk saat kamu usia 40-an, tubuh kamu banyak berubah, itu sering banget dirasakan sama cewek saat mereka hit number 4, kepala 4, itu kenapa kok badan gue berubah? Kenapa gue nggak bisa selin dulu, setone dulu, badan gue sekarang lebih mirip bude-bude, kenapa gitu, what happened? Akhirnya dia mutusin aku beraniin latihan beban di usia 62. Dia hanya latihan 2 kali seminggu. Kayak nyokap gue ya? Yes. Dan 2 tahun kemudian dia tes ulang DEXA scan. Dan itu spike-nya luar biasa. Dia dari osteoporosis naik ke osteopenia. Itu berat loh, naik dari osteoporosis ke osteopenia. Jadi osteopenia itu sebelum kamu masuk osteoporosis. Dan dia bisa. Ini artinya Mbak Mia sebenarnya nggak terlalu menyarankan untuk perempuan di atas usia 35 atau 40 tahun misalnya untuk ikut maraton. Apa gimana Mbak? Ini agak susah. Hai guys, ketemu lagi di Room for Improvement dan sekarang kita akan ngebahas soal weightlifting, latihan beban dan juga soal menopause. Ini khususnya buat teman-teman perempuan atau cewek, wajib banget untuk kamu simak. Oke, sekarang sudah ada Mbak Mia Fitri, Certified Health Coach and Fitness Coach. Mbak Mia, apa kabar? Baik. Thank you banget udah datang di Room for Improvement. Happy to be here. Boleh jelasin dulu nggak Mbak, Health Coach and Fitness Coach kamu tuh sibuk ngapain aja, ngerjain apa aja? Jadi sebagai health coach aku banyak bantu perempuan over 40 lately ya, untuk misalnya melalui masa perimenopause-nya gitu. Tapi di sesi health coach itu biasanya kita duduk bareng dengan klien, kita diskusi dia punya goal apa, terus challenges dia untuk nyampe ke goal itu apa, dan di situ kita work towards her goal lewat entah nutrisi, entah latihan yang bagus gimana buat dia dengan kesibukannya, atau mungkin tidurnya. Kadang masalahnya juga di tidur yang nggak bagus. Oke. Mungkin bisa dikasih penjelasan dulu ya, khususnya ke mereka yang cowok. Menopause di perempuan saat ini tuh usianya usia berapa tuh? Kan mungkin dengan bergesernya zaman, usia juga bergeser gitu kan. Kapan perempuan masuk menopause, kapan melewati premenopause. Kalau sekarang di usia berapa? Dari dulu sih sebetulnya secara medical term itu menopause usia normalnya 45 sampai 55. I see. Dan itu ditandai dengan perempuan udah nggak mens lagi selama 12 bulan berturut-turut. Jadi baru kamu masuk menopause setelah itu gitu. Tapi ada masa transisi yang cukup lama. Dan itu 5 sampai 10 tahun gitu. Jadi kalau misalnya nih 45 udah dianggap normal kita menopause, berarti bisa aja perempuan itu mulai merasakan gejalanya di usia 35. Early kan? Kalau some people actually think mana mungkin gue 35 udah perimenopause gitu. Masih fit kok, masih sehat kok. Iya, gitu. gue masih punya anak kok, masih bisa melahirkan kok. Iya, bukan berarti lu gak bisa juga sih kalau perimenopause gitu kan. Jadi masih banyak banget stigma dan myths seputar perimenopause dan menopause, dan perempuan tuh sering banget terlambat belajarnya. Setelah deket-deket udah mau menopause baru cari-cari tahu soal apa itu gitu. Apa yang perlu teman-teman tahu soal menopause dan perimenopause? Menopause itu kan inevitable ya. Jadi kayak kita semua perempuan nggak bisa memilih nggak menopause. Kita semua akan melalui masa itu gitu. Tapi bukan berarti terus kita pasrah sama kondisi itu, karena menopause itu sebetulnya meningkatkan beberapa resiko kesehatan kita gitu loh, Rory. Jadi perempuan itu lebih rentan misalnya kena demensia setelah menopause, osteoporosis, kehilangan massa otot yang signifikan namanya sarkopenia, diabetes, resiko diabetes, penyakit jantung itu juga jauh lebih tinggi daripada laki-laki setelah dia menopause. Oh wow. Iya. Jadi nggak bisa kan kita terus ya udahlah pasrah aja.
sebetulnya kan ada masa di mana lu bisa menyiapkan diri sebaik mungkin supaya setelah menopause hidupnya tetap nyaman gitu. Karena itu inevitable ya, Iya. nggak bisa dihindari, akan Benar. datang juga eventually. What do you suggest untuk orang yang akan memasuki usia menopause atau dia yang terlambat sadar, wah tahu-tahu gue udah pre-menopause dan menopause? Kalau mau menyiapkan diri sedini mungkin, kita tuh sebetulnya harus sadar seberapa penting misalnya masa otot itu untuk menopang hidup kita saat kita tua, gitu ya. Karena saat kita umur 30 itu kita sebetulnya udah kehilangan kan masa otot kita. Apalagi kalau nggak pernah nyentuh beban. Bisa sampai 10% dari 30 ke 40. Dan saat nanti kita menopause itu lebih drastis lagi persentage-nya, turunnya. Tulang juga gitu. Itu dalam 10 tahun berarti kita kehilangan berapa persen 8 otot, Mbak? sampai 10. 8 sampai 10% dalam periode 10 tahun ini ya? Iya, 30 ke 40 aja loh itu. Ya, belum nanti Belum tambah nanti setelah menopause, tua. which is 55 atau 50 ke 60 misalnya gitu. Itu bisa lebih drastis lagi. Perempuan bisa kehilangan masa tulangnya 20% 5 tahun setelah dia menopause. Wow. It's so big gitu, karena hormon estrogen itu kan hormon pelindung ya, yang banyak melindungi kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kalau kita nggak aware sama apa yang akan hilang gitu ya, dan kita nggak pernah nabung dari kita usia 30-an gitu, itu kita akan lebih suffering lagi gitu. Nah, apakah aku telat gitu kalau misalnya baru 50 sadar soal menopause dan mulai hidup sehat? Nggak ada kata terlambat sebenarnya. Yang ada adalah sekarang. Oke. Jangan ditunda lagi ya, kalau udah tahu nggak ada kata terlambat, tapi sekarang dimulai. Dan itu akan lebih baik. Banyak kok kasus-kasus sukses di klienku yang older gitu ya, dan tetap bisa hidup Ketika kamu advise klien, Mbak, mereka baru sadar gitu, then first thing firstnya mereka harus ngapain? Latihan beban atau mereka harus mengubah pola hidup atau kayak gimana tuh? Biasanya ini di mana sesi health coaching itu bagus banget ya buat yang mereka baru mulai, karena mereka punya kesempatan untuk counseling atau konsultasi dulu. Di situ bisa digali kehidupan sehari-harinya kayak apa sih, history atau riwayat kesehatannya seperti apa sih. Nah, nanti dari situ kita bikin strategi supaya dia bisa investasi kesehatannya itu maksimal gitu ya istilahnya. Aku sering ngomong sama klienku, anggap aja aku tuh fund manager kamu gitu ya. Aku berusaha mengelola your health investment gitu, dengan waktu yang kamu miliki dan riwayat yang kamu miliki gitu. Dan gimana kamu bisa maximum return gitu kan dengan waktu dan investasi yang kamu punya. Jadi di situ sih sebetulnya, karena setiap orang kesibukannya beda, riwayat kesehatannya beda ya kan. Bisa aja dia nutrisinya duluan yang mesti diperbaiki karena dia obesitas misalnya. Atau bisa ternyata dia udah osteoporosis, jadi dia harus mulai latihan beban. Atau jantung, atau diabetes, karena biasanya usia 40-an itu udah mulai tuh keluar semuanya gitu kan ya. Yang kita tabung dulu-dulu ya. Itu tabungan 10 tahun yang kemarin kamu lakukan, keluar semua di usia 40. Keluar semua. Oke, sekarang aku pengen fokus ke soal latihan beban, Mbak Mia. Jadi banyak yang beranggapan bahwa gua cewek dan gua nggak mau berotot kayak cowok, gitu. Makanya cewek menghindari latihan beban karena ada konsep seperti itu. Yes. Ini di luar dari yang lo tadi bilang bahwa di usia 30 sampai 40 tahun perempuan khususnya akan mulai kehilangan 10% dari otot at least kan. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada mereka yang masih punya pandangan seperti itu bahwa gue cewek, gue nggak perlu latihan beban karena gue nggak mau berotot kayak cowok? Iya. Kita mau bulk up juga nggak bisa kok, karena kita juga sebetulnya di usia 40-an itu udah kehilangan banyak hormon, growth hormonnya udah menurun gitu ya, testosteron yang nggak punya sebanyak cowok dari awal, estrogen yang sebetulnya membantu kita juga untuk bisa lebih cepat dan segalanya itu juga sudah mulai turun gitu. Jadi so the possibility of us actually bulking up itu sangat-sangat kecil, lovable bahkan bikin ketawa gitu. Oh, jadi jangan khawatir nggak akan ini ya melentung-melentung gitu ya Mbak ya. Bahkan gini loh, kita itu kan berpacu sama si sarkopenia. Sarkopenia itu adalah penyusutan otot karena usia. Dan itu sudah berjalan dari umur 30 gitu. Kita tuh berpacu sama dia, kita mau naikin otot kita sedikit, kita dikejar sama si sarkopenia gitu. Jadi kayak kita yang ada semakin tambah umur itu semakin
mestinya lebih banyak latihan bebannya. Karena udah semakin sulit buat kita udah nggak punya hormonnya, kita udah nggak punya energi yang sama seperti kita waktu 20-an, apalagi kalau lagi perimenopause ya, cepet capek. Jadi nggak usah takut, kita lebih mikirin gimana caranya kita kuat saat kita tua, nggak gampang patah tulang, nggak bebanin orang lain, ya kan, bisa kemana-mana sendiri, bisa bebas gaya. Itu menurut aku lebih penting. Oke, tapi dengan latihan beban, sebenarnya manfaat utama buat cewek itu apa, Mbak? Kalau kamu nggak mau gampang gemuk saat kamu usia 40-an, tubuh kamu banyak berubah, gitu banget, sering banget dirasakan sama cewek saat mereka hit number 4, kepala 4, itu kenapa kok badan gue berubah? Kenapa gue nggak bisa istilahnya selin dulu, setone dulu, badan gue sekarang lebih mirip bude-bude, kenapa gitu, what happened, diet nggak working, itu karena komposisi tubuh kita berubah, muscle-nya turun, lemaknya naik, dan itu yang bikin we look different. So kita harus latihan beban supaya selama mungkin kita juga bisa mempertahankan berat badan yang ideal, kita nggak gampang melar, kita nggak gampang naik kolesterolnya. Berarti justru malah dengan latihan beban itu bukannya untuk ngedein otot kayak cowok atau kayak binaraga, tapi untuk membuat kita stay lean, tetap langsing. Iya, bahkan nggak gampang gemuk ya, karena memang kalau estrogen itu turun, progesteron turun, itu juga bikin kita gampang banget store fat di area sini, tengah sini, midsection, gitu. Dan kalau kita kehilangan massa otot kita, metabolisme kita tuh menurun. Jadi justru harus bangun otot supaya metabolismenya tetap bagus dan gak gampang gemuk. Oke, sekarang aku pengen tanya soal pengaruh dari angkat beban atau latihan beban, Mbak, ke soal hormon, kemudian metabolisme. Kalau tadi kamu sudah menyinggung soal bentuk tubuh dan juga gimana kita stay in shape dengan latihan beban. Tapi kalau untuk hormon sama metabolisme kayak gimana, Mbak Mia? Jadi kalau kita punya massa otot yang tinggi, itu juga membantu kita untuk meregulasi hormon insulin, gitu ya. Jadi kalau kita makan karbohidrat misalnya untuk energi, jadi karbohidrat itu kan untuk energi kita sehari-hari beraktivitas. Tapi kalau dia kebanyakan, dia akan masuk sebetulnya ke gudang nomor 2, dan itu adalah liver dan otot. Lalu kalau di situ ototnya kecil, dia akan lari ke lemak, di-convert jadi lemak. Jadi gedein lah gudang nomor 2 ini, gitu loh. Supaya apa ya? Supaya dia membantu meregulasi insulin, makanan yang masuk itu nggak buru-buru di-convert jadi fat, diburu-buru jadi lemak gitu. Jadi itu manfaatnya, terutama ya regulasi insulinnya jadi lebih bagus. Dan jangan salah, perempuan yang lagi masuk masa perimenopause itu sering banget mengalami penurunan libido. Terus biasanya nggak pingin atau ngelihat suami udah enak duluan. Nah, latihan beban itu secara alami memproduksi hormon testosteron. Kita perempuan juga punya hormon testosteron walaupun nggak banyak gitu ya, tapi penurunan sedikit aja bikin kita itu moody, nggak pingin dan nggak punya gairah seks. When you train latihan beban, kita punya gairah lagi, dan itu bikin mood kita juga lebih bagus, bikin kita juga punya gairah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. So banyak kok manfaatnya. Nah, selain soal hormon sama metabolisme, salah satunya juga berkaitan sama tulang dan sendi. Betul. Gimana latihan beban ini membantu khususnya perempuan buat agar tulangnya nggak keropos, osteoporosis, atau gangguan persendian, Mbak? Ini nih yang sering banget aku dapat komentar dan aku pengen ngelurusin. Udah tua itu bukannya tulangnya rapuh ya? Latihan beban nanti bukannya malah jadi patah ya? Gitu. Banyak ya yang berpikiran kayak begitu. Jadi mereka malah pikir mungkin kalau ketiban iya ya. Tapi kalau latihan enggak ya, Mbak? Kan bukan ditiban beban gitu. Atau bukan dilempar ya? Bukan dilempar beban. Jadi yang banyak orang nggak tahu adalah saat kamu latihan beban terjadi proses yang namanya osteogenesis. Apa itu osteogenesis? Jadi kalau kamu terima external load gitu ya, menerima beban dari luar, terus tubuh kamu akan bilang, wow, that was heavy, itu tadi berat banget ya, gitu. Dan kalau dia dirangsang dengan rangsangan yang tepat, beban tadi,
dia lalu melakukan proses adaptasi. Supaya apa? Supaya lebih kuat. Nah, proses adaptasi menguatkan tulang itu namanya osteogenesis. Jadi memang harus dirangsang untuk bisa lebih kuat. Kayak hidup aja lah ya. Kalau kita dikasih cobaan, kita bukan tambah lemah kan, Kita jadi kita lebih tambah kuat. Ya. Same Ini nak principle. bubuin terus, dikasih enak terus, jadinya lemah, letoy ya kan, Mbak? Iya, jadi emang harus dapat rangsangan yang kuat. Makanya juga nggak bisa pakai beban yang ringan. Bebannya itu harus cukup menantang sehingga timbul si proses osteogenesis ini. Oke. Dan dari situ bagaimana penjelasan secara saintifiknya? Kok tulang jadi bisa lebih padat dan lebih kuat, Mbak? Sendi jadi nggak bermasalah, Mbak, dengan latihan beban? Dari proses osteogenesis itu tubuh akan merekrut mineral-mineral yang kemudian membuat tulang semakin padat. Nah, itu kenapa latihan beban itu sangat disarankan buat orang-orang yang sudah kena osteopenia, osteoporosis, seperti itu ya. Nah, tulang itu kan juga ditopang sama otot. Nah, kalau ototnya menyusut, tulangnya juga jadi nggak dapat rangsangan untuk jadi kuat. Posturnya biasanya terus membungkuk karena otot yang ada di punggung kita itu kan menyusut. Jadi posturnya juga makin lama makin menunduk gitu kan. Sama dengan kaki gitu ya. Tulang otot yang di kaki mengecil, jadi juga kakinya semakin kecil. Mungkin kalau kita masih ada orang tua yang usianya 70-an dan tidak pernah latihan beban, tidak pernah misalnya olahraga, kita akan ngeliat tuh biasanya kakinya semakin kecil, semakin habis. Itu karena massa ototnya menyusut. Dan badannya membungkuk ya. Badannya membungkuk. Ini juga kejadian sama nyokap gue sih, Mbak. Jadi nyokap gue usianya 65 tahun. Ketika gue mengencourage nyokap gue untuk latihan beban, pasti dia alasannya adalah, aduh mama tuh udah tua, ngapain sih gini. Nanti malah nggak kuat, malah capek gitu. Alasannya sama. Tapi Mbak, gue punya cara untuk, ini juga mungkin teman-teman bisa ngikutin ya. Gue akan bombardir nyokap gue sehari sekali dengan konten orang tua yang di usia 70 bahkan dia latihan beban. Gue akan kirim ke nyokap gue, ada satu konten kreator dari Inggris yang dia cowok nih, masih muda, ngajak nyokapnya untuk lari maraton. Dan dia nunjukin gimana kegiatan nyokapnya sehari-hari, which is belanja sendiri, olahraga latihan beban sendiri, naik tangga sendiri gitu-gitu. Dan akhirnya kuat di usia 70. Dan ternyata cara gue ini masuk ke nyokap gue, Mbak. Dan sekarang nyokap gue latihan beban, ya namanya juga orang tua kan ya. Orang tua kadang-kadang karena banyak perhitungan, terutama untuk finansial ya kan, akhirnya gue sama nyokap bikin kesepakatan, Mah, aku yang akan bayarin PT-nya, Mama yang bayarin membership gym-nya. Setuju tuh. Dan akhirnya kemarin waktu gue pulang, kita belanja baju olahraga. Kita pilihin yang oke lah, yang chic lah gitu. Dan sekarang Mama udah latihan nih, seminggu 2 kali sama PT-nya. Di luar itu dia renang gitu. Terus aku bilang sama mamaku, Mah, coba deh dinaikin jadi seminggu 3 kali gitu. Alasan lagi gitu. Tapi terus aku encourage. Ya akhirnya at least sekarang walaupun seminggu 2 kali plus renang, at least dia sekarang udah mau latihan beban, Mbak. Dan gue merasakan perubahan yang luar biasa di nyokap. Sekarang jadi lebih seger. Ketika kemarin gue, kan nyokap habis menikah lagi ya, di usia 65 tahun. Gue share di sosial media gue. Orang pada bilang, gila ya mamanya gak kelihatan 65 tahun gitu. So basically dengan olahraga, latihan beban, dia nggak cuman sekarang lebih ramping, karena akhirnya dari olahraga itu mengubah habit makan dia jadi lebih sehat. Dia sekarang juga lebih seger dan lebih awet muda ternyata. Iya, itulah kadang orang suka nggak tahu apa sih yang sebetulnya bikin kita kelihatan tua. Yang pertama ya, nggak cuman di mukanya aja yang dirawat ya, seluruh badan. Karena yang bisa bikin kita kelihatan tua itu adalah pertama postur. Postur kita berubah, yang tadinya tegap jadi membungkuk. Terus habis gitu juga cara gerak kita, Rory, gitu ya. Jadi kita udah nggak lincah lagi, kita udah nggak gesit lagi, udah klemer-klemer gitu kan, istilahnya ini slow motion gitu kan. Nah itu juga yang bikin sebenarnya giveaway kalau kita tuh udah umur gitu ya, udah tua gitu kan. Cara kita connected with people, the way we still sharp gitu kan, kita masih bisa fokus apa enggak, kita masih bisa nyambung apa enggak. Dan hal-hal seperti itu tuh kenapa kita mesti hidup sehat gitu. Banyak orang yang wishing, oh aku pingin umurku panjang gitu. Tapi kalau panjang nggak berkualitas buat apa? Betul. Kalau kamu panjang di tempat tidur, di kursi roda buat apa? Ini juga gitu mungkin pandangan orang bahwa, aduh ngapain sih hidup sehat, ngapain sih repot-repot, toh kalau mati aja. Lo jawab gimana tuh Mbak kalau kayak gitu?
Ya memang umur itu rahasia Tuhan sih, tapi kan hidup itu juga karunia dia gitu ya. Itu anugerah dari Tuhan yang dikasih ke elu gitu. Dan kalau misalnya lu nggak tahu how to appreciate that gitu gimana ya. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau tua, itu kan kita pinginnya tua tapi sehat, mandiri, nggak nyusahin orang lain gitu. Beda sama yang tua sakit-sakitan. Kamu mau yang mana kan kayak gitu ya. Dan kalau misalnya kita pingin kayak gitu ya semua orang juga besok bisa kok nggak ada di bumi lagi. Iya benar-benar. Tapi ya satu hal yang aku pengen kasih tahu juga ke orang-orang, badan kita itu nggak kayak mobil, nggak kayak barang yang kalau kita bosen bisa diganti, ada spare partnya. Kita cuma dikasih satu, nggak bisa ada ganti, nggak bisa tuker tambah, gitu kan ya. Jadi ya yang ada ini dirawat. Oke, jadi meninggal adalah hal mutlak, tapi bagaimana kita menjalani sisa-sisa hari kita menjelang nanti kita dipanggil, sehat atau enggaknya itu adalah pilihan. Bener, ya kan? Menua itu pilihan. Ya. Jadi bisa aja umur panjang, tapi menjelang usia-usia atau menjelang hari-hari kita dipanggil sama Tuhan, kita menderita. Tapi ada juga yang hidup sehat. Iya, tua itu kan pasti, tapi gimana lu menua itu pilihan. Yes, gimana lo menua adalah pilihan. Tapi by the way, lo memilih menjadi health coach dan fitness coach khususnya untuk mereka yang pre ataupun memasuki masa menopause. Kenapa kamu memilih itu, Mbak? Kenapa nggak general aja? Gue pengen ngajarin semua orang gitu kan, baik cowok cewek gitu. Kenapa lo pilih spesialisasi itu? Ada pengalaman pribadi atau gimana? Pasti ada pengalaman pribadi. Triggernya ya. Sebenarnya memang fokusnya ke healthy over 40, tapi karena aku perempuan, jadi memang banyak sekali perempuan yang kemudian tertarik untuk coaching sama aku ya. Dan karena aku sedang masa perimenopause, aku banyak banget pengalaman yang pingin aku bagi sama teman-teman perempuanku. Waktu aku usia 42 tahun, aku mengalami gejala perimenopause yang lumayan parah. Sampai aku anxiety, depresi. Padahal aku udah olahraga kayak orang gila karena aku dulu triathlon ya, swim, bike, run. Dan aku juga maraton gitu di usia 42 itu aku sudah maraton ke Berlin gitu ya. Jadi aku nggak ngerti kenapa aku bisa tetap anxiety dan depresi gitu. And I actually can say I'm not well. I see. Gitu ya. Nah itu kenapa titik balik aku pingin jadi health coach. Karena aku ngelihat kalau hidup sehat itu nggak cuman fit. Fit itu belum tentu artinya sehat. Jadi kita harus holistik, memang melihat sehat itu harus dari sisi mindset kita gimana, harus kita nutrisinya gimana, tidurnya gimana, olahraganya gimana gitu. Jadi karena aku waktu itu mengalami episode itu, aku belajar dan belajar. Karena aku sering sendirian saat belajar, aku ngerasa pasti banyak yang kayak gue sendirian gitu kan. Itu kenapa aku jadi health coach yang pingin berbagi sesama teman-teman 40-an. Itu kenapa aku sekarang punya komunitas No Pause Life. Pingin supaya teman-teman perempuan di usia ini tuh nggak discovering their journey, their menopause journey itu alone. Mereka punya teman, mereka punya sumber informasi yang akurat. Itu yang aku pingin. Dari lo nanganin klien lo, Mbak Mia, ada kisah yang benar-benar menyentuh lo dan ini adalah wake up call untuk semua perempuan nggak? Yang benar-benar, wow, gue nggak nyangka ada kasus kayak begini nih. I think I'd like to share one inspiring story. Dia itu klienku usia 65 tahun sekarang. Jadi aku punya klien usia 65 tahun. Waktu dia datang ke aku, dia usianya 62 tahun, perempuan. Dan dia didiagnosa osteoporosis. Padahal udah pilates 14 tahun. Tetap dapat aktif line dancing and everything. Jadi dia juga hidupnya lumayan sehat. Terus dia pernah sampai minum kalsium yang high dosage, saking tingginya sebulan sekali. Tapi dia pintar, dia setiap 2 tahun DEXA scan. DEXA scan itu yang melihat density tulang kamu, kepadatan tulang kamu. Dan dia ngeliat tuh setelah dia menopause turunnya kok gila-gilaan gitu. Dan aku pegang datanya. Akhirnya dia mutusin aku beraniin latihan beban di usia 62. Dia hanya latihan 2 kali seminggu. Kayak nyokap gue ya? Yes. Dan 2 tahun kemudian dia tes ulang DEXA scan.
Dan itu spike-nya luar biasa. Dia dari osteoporosis naik ke osteopenia. Itu berat loh, naik dari osteoporosis ke osteopenia. Jadi osteopenia itu sebelum kamu masuk osteoporosis. I see. Dan dia bisa. Dan dia hopefully tahun ini bisa pull up. Can you imagine? 65 tahun. 65 tahun. She's amazing. Ini buat Unfortunately aku tidak bisa share her identity karena dia like to keep her ini ya private. Tapi I am amazed dan itu kayak buat aku sebuah cerita sukses gitu ya, bahwa it's never too late. It's never too late. Kalau kamu pingin dan kamu konsisten, kamu bisa hidup lebih sehat dan kualitas hidup dia jauh lebih baik. She still loves traveling the world. Yeah. She still loves visiting her child gitu ya. Jadi kayak dia tuh masih bisa banyak melakukan aktivitasnya sendiri tanpa bantuan. Dan dia memulai di usia 62 tahun. Wow, ini juga reminder buat teman-teman semuanya bahwa there's no such thing as being late untuk mulai latihan beban ya Mbak. Oke. Mbak Mia, buat mereka yang memasuki masa perimenopause, ini artinya mungkin usia 35-an ke atas ya. Dan mereka mungkin sudah melakukan olahraga. Ya. Mungkin pilates, kayak mungkin lari ataupun padel, dan mulai merasakan gejala-gejala di bagian perimenopause itu. First thing first, mereka harus ngapain Mbak sekarang untuk mencegah menopause justru malah mengalami penurunan di beberapa aspek kehidupan? Mereka harus mulai strategis dalam memilih olahraga. Mereka juga harus lebih melek nutrisi. Itu saranku. Ketiga adalah mulai prioritasin tidur, gitu ya. 3 hal itu menurut aku penting banget. Olahraga itu tidak semuanya diciptakan sama, gitu kan ya. Misalnya latihan beban, nggak semua olahraga yang pegang dumbbell itu bisa menaikkan massa otot, gitu. Ada tekniknya, ada programmingnya, gitu. Jadi memang kalau usianya udah 35 ke atas, pilihlah yang tujuannya menaikkan massa otot dan memadatkan massa tulang gitu, karena you are losing it. Itu harus mulai. Sebetulnya nggak hanya latihan beban, kamu juga harus mulai meluangkan porsi untuk kardio, karena tadi perempuan yang menopause itu punya resiko jantung juga yang lebih tinggi daripada laki-laki. Cuman porsinya lebih banyak latihan bebannya ketimbang kardionya. Karena kalau kardio yang berlebihan itu seringkali bikin kita lama recovery-nya. Padahal kalau kita perimenopause itu kita udah gampang capek dari sananya. Kita udah dalam kondisi inflamasi di mana-mana. Jadi butuh recovery already gitu loh. Nah, kalau yang kita olahraganya terlalu over, yang bikin kita recovery-nya terlalu lama, itu biasanya kita akan punya kesulitan tidur, kita akan mudah mood swing kayak gitu ya. Jadi emang harus pinter nakar olahraga. Ini artinya Mbak Mia sebenarnya nggak terlalu menyarankan untuk perempuan di atas usia 35 atau 40 tahun misalnya untuk ikut maraton atau gimana Mbak? Ini agak susah. Agak tricky karena ya. apa? Aku dulu juga cardio bunny ya. Aku Kamu dulu juga cardio maraton, bunny, aku juga triathlon. maraton, aku triathlon, tapi aku merasakan sendiri sih dampaknya bahwa aku recovery-nya long banget. Dan massa ototku turun banget. Jadi yang bikin aku sempet bete banget di usia 42 dan aku sudah menjadi coach adalah aku didiagnosa under muscle. Padahal udah coach, malu-maluin gak sih gitu kan. Jadi I was so insulted by this machine gitu. Ya. Gila, gue coach, gue udah triathlon, maraton, didiagnosa under muscle, what the hell gitu kan. Dari situ aku ngelihat bahwa aku mesti ngubah strategi olahragaku gitu ya. Karena ternyata olahraga yang aku lakukan selama ini tuh tetap menghabiskan muscleku gitu. Alhasil aku ubah porsinya lebih banyak latihan beban dan kardionya intens tapi pendek gitu. Jadi aku milih zona 2 untuk yang kayak burning fat gitu ya. Tapi zona 5-nya harus ada. Kalaupun lari nggak terlalu massive, nggak terlalu endurance banget. Yang maraton aku udah nggak lagi, aku 5K lah atau cukup yang interval running kayak gitu. Jadi strategis banget. Dan itu semua kita lihat ya dari kesibukan kita sehari-hari. Kalau kamu cuma punya waktu 3 kali seminggu untuk olahraga,
terus mesti gimana kan gitu ya. Jangan sampai kamu nggak ada waktu buat latihan beban dan sedikit kardio gitu. Jadi sebetulnya kamu tuh harus punya a nice mix tadi of investment itu. Gitu. Oke, jadi sekarang kamu mengubah marathon triathlonmu itu dengan sebagian besar adalah sekarang latihan beban ya Mbak ya. Benar. But that's interesting. Karena kita nggak pingin membuat tubuh kita itu kurang istirahat. Istirahat itu bagian dari hidup sehat. I see. Istirahat itu juga yang bikin kita nggak gampang mood swing, nggak gampang cepet menopause, gitu. Kalau kita kekurangan istirahat, kualitas tidur kita jelek, itu kita malah bisa menopause lebih cepat. Itu yang banyak orang nggak tahu, bahwa kamu juga harus pinter strategi ini supaya kalau bisa kamu justru malah nggak menopause lebih cepat dari waktunya kan gitu. Gitu. Dan apa yang sebetulnya kamu harus bekali dirimu itu harus membekali seperti apa supaya kamu tuh bisa in it for the long haul. Gitu. Oke. Apa yang mesti dilakukan dalam satu hari ini? Typical healthy lifestyle untuk perempuan khususnya ketika mereka sudah memasuki premenopause. Dalam 24 jam mereka harus ngapain kira-kira Mbak? Kurang lebih kalau bisa kita itu mulai dari kita tidur ya. Bangun dan tidur itu di waktu yang sama. Jadi sebetulnya banyak orang nggak tahu ya. Kalau kita tidurnya itu ritmenya bagus, bangun di sekitar waktu yang sama, tidur di sekitar waktu yang sama, tubuh itu sangat mencintai ritme pattern. Jadi begitu dia digituin, dia akan function better. Luangkan waktu untuk fueling your body right gitu. Jadi mulai merhatiin apa sih yang dimasukin ke dalam tubuhmu. Bukan makan makin sedikit. Banyak orang yang mikir, wah gila nih gue 40 makin susah nih lose weight, gue makan tambah sedikit lama-lama kayak burung gitu ya, saking sedikitnya gitu. Makan yang benar atau makan sehat itu bukan berarti makan sedikit, tapi ngerti, paham apa yang dibutuhin sama tubuh kamu supaya kamu sehat. Beda banget kan jatuhnya. Nah, setelah kita fueling our body right, make sure we move often. We move often. Ideally setiap 2 jam kita bergerak, setiap 2 jam kita bergerak. 7.000, 10.000 step itu sebetulnya sewajarnya kita lakukan sebagai manusia gitu loh. Tapi susah ya kalau di Jakarta. Di Jakarta nggak mungkin sih Mbak. Iya, makanya memang kita harus consciously trying to get the daily steps gitu. Dan do some purposeful movement, which is exercise. Jadi kan ada kegiatan fisik sehari-hari, like jalan kaki, bersihin rumah, walk your dog, itu aktivitas fisik sehari-hari. Lalu ada olahraga yang artinya terstruktur, terprogram, itu olahraga. Berapa lama? Kalau kita pakai acuan WHO ya, kalau kardio itu kita pakai 75 menit yang vigorous kardionya atau 150 menit yang moderate dalam 1 minggu loh. Itu sebetulnya nggak banyak gitu ya. Tapi pilih yang strategis. Kalau latihan beban, try 2 kali seminggu dulu. Nanti kalau bisa 3, kalau bisa 4. Tapi ya start with twice a week gitu. Terus mungkin ada pertanyaan kayak gini. Jadi nggak boleh yoga, nggak boleh pilates? Boleh. Kalau kamu punya 5 kali seminggu, pengen alokasikan yang lain, boleh. Tapi masukkan dalam kebiasaan kamu itu latihan beban at least 2 kali dalam seminggu itu. Berarti wajib banget ya. Mendapatkan hasil yang diinginkan pasti nggak instan Mbak. Enggak. Apalagi mereka yang mungkin sudah di usia menopause kan. Gimana cara Mbak Mia membuat klien tuh tetap termotivasi? Dan this is a long journey, this is a marathon, this is not a sprint. Gimana cara lo memotivasi klien lo Mbak? Saat kita udah usia 40 ke atas itu mesti fokus ke strong over skinny ya. Yang bikin orang sering berhenti cepat itu biasanya karena tujuannya udah salah. Gue olahraga untuk kurus. Nah, masalahnya apa kalau olahraga untuk kurus? Begitu nggak kurus-kurus lu berhenti. I see. Begitu lu kurusan dikit lu juga berhenti. Karena dipikirnya goalnya udah tercapai. Karena goalnya aja untuk kurus. I see. Jadi pilih your why yang lebih dalam, cari your why. Cari your why yang lebih significant, why you want to live healthy. Kalau aku ditanyain kayak gitu, aku pasti jawabnya enggak lagi soal, oh karena aku pingin six pack, oh karena aku pingin kurus. Enggak, itu dangkal banget menurut aku ya. Karena aku pingin nanti tua gak nyusahin orang lain.
Karena aku pingin tua bisa jalan-jalan keliling dunia sama anak-anakku. Kalau bisa sampai sama cucu-cucuku gitu ya. Aku pingin tua masih nggak bergerak tanpa rasa sakit gitu ya. Itu kan satu goal yang menurutku jauh lebih besar daripada sekedar pingin kurus. Begitu kita punya mindset dan punya why yang besar, kita termotivasi untuk melakukan itu setiap kali. Karena goalnya tuh nggak shallow, goalnya tuh bigger. Gitu. Diperbaiki why-nya ya. Cari your why. Cari your why. Tadi kita udah ngebahas soal latihan, tapi sekarang aku pengen fokus ke soal makan, Mbak. Yes. When you hit 35 dan kamu mungkin buat teman-teman yang sudah masuk masa menopause, berarti 45 tahun, pola makannya kayak gimana? Sorry, Mbak Mia sekarang umur berapa, Mbak? 48 mau 49. 48 sama hampir 49. Walaupun kelihatannya 25 tahun sekarang. Waduh. You know Pola how makanmu to make me feel good. Pola makanmu kayak gimana, Mbak Mia? Aku dulu sempet jadi perempuan yang nggak percaya kalau aku tuh butuh lots of protein. Jadi ada masa di mana aku nggak percaya itu. Dan setelah aku banyak belajar ya, saat kita umur 40 ke atas, nggak harus 40 lah, 35 ke atas, badan kita itu semakin sulit untuk menyerap protein. Jadi kita mesti prioritasin perbanyak protein di konsumsi sehari-hari. Karena kita sehari-hari itu sebetulnya under banget. Jadi manusia modern itu kebanyakan high karbohidratnya, high lemaknya, low in protein. Padahal protein itu fungsi utamanya adalah regenerasi sel dan pemulihan. So bayangin kalau kamu pingin kelihatan awet muda, pingin gak sakit-sakitan, pastiin proteinnya itu terpenuhi. Gitu. Dan banyak orang yang takut, nanti ginjal gua gimana gitu, nanti gua ini. Sekarang yang banyak apa? Diabetes, sakit jantung karena kebanyakan gula dan karbohidrat, atau kebanyakan protein. Dan ada pendapat Dr. Dion, salah satu dokter yang aku follow juga di Instagram, mengatakan bahwa sebenarnya tubuh itu masih bisa untuk handle 3 gram protein per kilogram berat badan. Kalau selama ini aku konsumsinya misalnya Mbak 2 gram per kilogram berat badan. Kilogram berat badanku ada 80. Kalau dikali 2 gram, berarti aku per harinya 160 gram. Which itu banyak banget. Itu banyak banget kan? Dan still tolerable. Karena aku juga pengen maintain my muscle mass kan. Kita edukasi ya. Satu telur itu berapa gram proteinnya? 7. Iya, 6-7 doang. Imagine kalau kamu punya kebutuhan 160 gram. Exactly. Iya. Bukan whey protein, telur, ya. Daging, ya kan? Tapi itu Dr. Dion mengatakan bahwa tubuh kita punya kemampuan sampai even 3 bahkan lebih gram per kilogram tubuh gitu. Asalkan misalnya minum airnya dicukupi, seratnya diperbanyak juga gitu loh. Jadi aku setuju sama kamu sih tadi ketika mengatakan banyak masalah mana sih soal kesehatan di masyarakat kita. Ya ternyata lebih banyak jantung, lebih banyak stroke, lebih banyak diabetes daripada ginjal karena kebanyakan protein. Itu adalah 3 killer pertama di Indonesia. Jadi 3 penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Bukan ginjal. Dan bukan karena kita kebanyakan protein, bukan. Exactly. Gitu. Itu mindset yang harus diubah ternyata ya Mbak ya di masyarakat kita. Iya, dan pada kenyataannya emang sulit sekali untuk kita bisa makan high protein because satu, protein itu bikin cepat kenyang. Kedua, mengunyah protein itu capek. Ya. Jadi kita memang kecenderungannya justru mengkonsumsi karbohidratnya yang tinggi gitu, karena karbohidrat minum manis aja udah karbohidrat gitu kan. Dan kita kalau mau dikit-dikit enak dikasih lemak yang banyak gitu kan. Jadi itu sebetulnya kecenderungannya, bukan kebanyakan protein. I see. Tadi makanan, Mbak mengkonsumsi suplemen atau multivitamin misalnya? Kalau boleh tahu, gue bedah nih, apa aja Mbak yang kamu konsumsi? Banyak orang yang mikir, ngapain sih minum suplemen, gue bisa kok, gak usah lah gini-gini. Tapi pada kenyataannya, diet kita sehari-hari atau makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sangat kurang vitamin dan mineral.
kita aja yang belum, istilahnya aku sebagai health coach itu masih ngerasa gila gua kekurangan vitamin ini dan mineral ini gitu, karena aku nggak sanggup misalnya makan sayur 3 big bowls a day gitu. I cannot gitu, dan biasanya vitamin dan mineral tuh ada di sana gitu kan. Jadi aku mewajibkan diriku untuk minum suplemen. Kalau sudah perimenopause dan menopause itu vitamin D misalnya itu salah satu yang menurut aku wajib dikonsumsi, karena pada kenyataannya kita tidak sanggup memenuhinya gitu. Omega 3 itu juga bagus karena itu lemak baik ya. Kita kecenderungannya lemak jahat yang kita konsumsi gitu, dan itu banyak sekali fungsi untuk brain, kognitif kayak gitu ya, jantung, eyesight gitu. Jadi itu juga penting untuk dikonsumsi. Karena kita juga sering banget kekurangan makan sayur dan buah. Biasanya sering kita tuh kurang kayak magnesium, kayak gitu tuh kita kekurangan. Makanya kita sering kali susah tidur, punya masalah pencernaan, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu bisa juga dijadikan salah satu suplemen yang kita konsumsi kalau udah masuk perimenopause dan menopause gitu ya. Hanya karena aku tahu kita kesulitan untuk bisa menuhin itu dari makanan sehari-hari. Tapi on top of that mungkin harus diperiksa, harus kita periksa aja, harus sering medical check up sih kalau menurut aku, rutin aja ya. Medical check up kalau kita udah 40 ke atas itu biar tahu kita ada defisit di mana. Ya, kondisi tubuhnya seperti apa ya. Kalau buat teman-teman yang pengen get through this pre or menopause period dengan bareng-bareng, informed dan bisa sharing ke banyak orang sesama, ngubungin lo tuh di mana sih Mbak? Atau komunitas lo tuh gimana untuk menerima mereka? Aku sekarang di Instagram lebih banyak, di Moving with Mia. Dan sekarang ada komunitas yang baru aja aku buat, namanya No Pause Life. No Pause, jadi Meno, jadi No Pause Life. Keep thriving onwards is our slogan gitu ya, karena aku pingin perempuan itu nggak merasa bahwa menopause itu adalah akhir dari masa jaya kita. It's not the end of our prime time gitu. Itu hanya the beginning of a new chapter, and you can start that new chapter dengan semangat yang baru dan kekuatan yang baru. Tapi lo harus mengedukasi diri lo sebaik mungkin soal apa yang terjadi pada badan lo gitu ya, pada tubuh lo, karena itu hak lo sebagai perempuan untuk tahu, nggak cuman sekedar pasrah. Edukasi apa yang terjadi dan siapin sedini mungkin. Kalaupun udah lewat ya, then do your best untuk bisa hidup tetap in high quality of life sampai akhir hayat kita gitu kan. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Mia, apa yang lo bakal kasih tahu ke diri lo yang lalu di usia 30 tahun? What would you say to yourself di usia 30 tahun? Gue lebih pengen spesifik. Gue kasih lo kesempatan buat ngomong Mia usia 30 tahun lo tuh seharusnya gini begitu. What would you say? Mia, kamu itu cukup, kamu itu kuat, kamu itu bisa gitu. Aku pengen bilang gitu ke dia. Wow, thank you Mbak Mia for sharing. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua di Room for Improvement. Thank you so much sekali lagi.